Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin ibu-ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul kembali setelah sekian lama ya Bu. Hampir 50 tahun mengaji kita. Sampai lupa saking lamanya. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, untuk kesempatan pagi hari ini kita belum baca ya kitab yang biasa kita baca. Cuma saya mau ambil saja dari satu keterangan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya, Abul Laits As-Samarqandi ya. Ini bicara tentang istiqomah ya Bu. Makanya di pertemuan awal ini kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selanjutnya kita tetap istiqomah ya Bu. Ya, kita dikuatin istiqomah kita karena istiqomah itu khairum min alfi karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, Abul Laits As-Samarqandi ya, dalam Tanbihul Ghafilin Qalal faqihu Abul Laits ya, berkata faqih ya, dalam sebutannya Abul Laits itu faqih. Faqih itu apa? Orang yang pandai dalam urusan agama. Ya, faqih gelarnya. Apa kata beliau? Alamatul istiqomati. Adapun tanda-tanda istiqomah. Kita disuruh istiqomah. Nah, sekarang kalau emang orang udah ketahuan istiqomah itu kayak apa sih? Nah, ini ada tanda-tandanya. Bisa dilihat gitu ya. Bahwasanya tanda-tanda istiqomah itu ayyura'iya asyaratu asya'a. Bahwasanya orang itu senantiasa ayyura'i ayyuhafidha, memelihara gitu. Faridatun ala nafsihi ya, wajib hukumnya bagi setiap diri kita gitu. Jadi kalau kita pengen istiqomah itu ada tanda-tandanya, diantaranya kita memelihara dari diri kita 10 hal. Jadi kalau pengen istiqomah jaga ini 10 hal, insya Allah kita akan istiqomah. Apa itu? Al-awwalu, adapun yang pertama yang menjadikan tanda bahwasanya kita bisa memelihara istiqomah, hifzul lisan, menjaga lisan, anil ghibati, dari ghibah. Jadi memelihara lisan, menjaga lisan kita dari ghibah. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan pernah kita berghibah. Ngomongin orang gitu ya. Gitu. Ya kadang-kadang emang kita itulah, makanya lisan itu, lidah kita itu diciptakan tanpa apa Bu? Tulang. Jadi kagak kaku. Kalau ngomongin orang kagak kaku, lemes saja. Gitu. Kira-kira kalau ngomongin orang enak nggak Bu? Kagak. Ngomongin orang itu nggak enak, tapi gurih. Gitu. Ya, kadang-kadang emang lisan kita ini susah buat itu dijaga ya Bu. Nggak boleh ngelihat sesuatu atau tidak boleh menghadapi keadaan tertentu. Kayaknya lidah kita pengen nyebut aja, dan itu ghibah gitu. Jadi jangan sampai gitu ya. Hifzul lisan anil ghibah. Jadi memelihara lisan kita daripada ghibah gitu. Khawatir dengan kita tidak memelihara lisan kita, kita jauh daripada istiqomah.
istiqomah. Jadi wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, perintahnya wala yaghtab. Ada larangan, Bu. Jangan pernah kita bergibah ba'dukum ba'dha, di antara kamu, di antara kita. Gitu. Bahkan ada orang yang di depan kita baik benar, tapi di belakang ngomongin kita. Ada yang begitu? Banyak. Gitu. Bahkan sampai ingin menjatuhkan itu ya, ingin menjatuhkan orang lain itu dengan berghibah. Watsani, adapun yang kedua yang mesti kita pelihara agar kita istiqomah adalah al-ijtinabu an su'iz zanni, menjauhkan apa? buruk sangka. Wa qaulihi ta'ala ijtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni itsmun. Kan gitu ya. Ijtanibu katsiran minaz zanni, jauhi oleh kamu banyak-banyaklah urusan apa? Zon, prasangka. Inna ba'daz zanni itsmun, karena sebagian daripada sangkaan kamu itu menjadi apa? Dosa. Ya, punya sangkaan buruk. Itu ngapa sih orang ditanya kagak nyaut? Gitu ya. Kadang-kadang dalam hati kita udah apa? Udah suuzon duluan. Gua gedeg banget. Orang udah senyum nanya kagak disautin. Suuzon dalam. Kita jangan suuzon dulu. Kalau kita nanya orang gitu ya, kita tegur sapa, tersenyum sama dia, lalu dia enggak balas senyum kita atau dia enggak membalas sapaan kita, dalam hati kita husnuzon aja. Mungkin perasaannya lagi enggak enak gitu. Di rumah lagi ada masalah, khawatir ketika dia ngomong nanti justru yang keluar omongan yang kagak enak. Husnuzon aja. Itu. Tapi kan itu susah. Susah enggak, Bu? Jangankan sampai kita negor, kita senyum aja dia enggak senyum. Ya, nyolonong aja gitu. Ya kita kagak tahu karena dia pakai jilbab, siapa tahu dia lagi pakai apa? Headset lagi dengerin musik, lah kagak denger. Nah kalau kagak denger colek dah, gitu colek. Ya. Tapi perintahnya memang harus apa? Ijtinabu an su'iz zann, menjauhkan diri daripada buruk sangka gitu. Jangan pernah berburuk sangka sama orang. Iya. Kita niatkan dalam hati kita untuk senantiasa berbaik sangka sama orang. Walaupun itu orang romannya memang punya iktikad yang buruk sama kita gitu. Jadi kalau kita malam-malam di rumah kita ada orang liwat mindik-mindik, husnuzon aja, Bu. La ilaha bagaimana husnuzon, emang udah tawan maling gitu kan gitu. Ya kalau andai kata orang, kan ada orang gerayangan gitu ya, orang mau ngapain sih kan gitu. Kadang-kadang kita kan udah apa? Mau ngambil apa ini dia kan itu. Husnuzon aja, siapa tahu dia nyasar kan begitu. Keder. Ada maling keder. Ada, Bu. Ada maling keder banyak. Ceritanya dulu Guru Amin Kalibata. Ya, gurunya orang Cinere termasuk Kong Haji Muhajir, banyak ngaji juga sono ke Guru Amin. Beliau ya karena orang soleh, banyak punya karomah ya, banyak punya kelebihan. Sampai ketika beliau meninggal itu masih ada karomahnya. Jadi waktu Guru Amin meninggal, itu kan yang takziah dari seluruh penjuru ya karena ulama besar. Jadi karena takziah itu, nah di depan rumah ya, gitu di pinggir jalan ditaruhin buat uang sholawat. Gitu. Jadi orang lewat ngasih uang sholawat. Itu apa udah penuh, Bu, kantongnya itu udah penuh banyak, dipanggul orang itu dipanggul, dibawa maling kan gitu, dipanggul orang, pas dibawa itu 3 hari 3 malam katanya muterin rumah Guru Amin gitu. Dalam riwayat saya diceritain begitu dulu. Ini kan kita pernah ngaji sama Guru Aziz itu anaknya Guru Amin. Muter ya, kata orang udah biarin aja katanya, biarin aja lagunya, berhenti sendiri akhirnya, kecapean, udah muter-muter doang di situ, kan gitu. Akhirnya pas sudah jatuh ya dibalikin lagi, diminta maaf. Gitu. Keder tuh maling, keder muter-muter doang,
Atau memang udah dipanggil begitu kabur kemana ya? Ya nggak bisa mungkin karena karomahnya ulama kan gitu. Ada pernah terjadi begitu. Kabur. Lalu yang ketiga yang menjadi tanda bahwasanya kita itu istiqomah, apa yang mesti kita pelihara? Watsalitsu al-ijtinabu anis sakhriyah liqaulihi ta'ala la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Yang ketiga, jangan pernah sakhriyah, menghina orang. Jangan pernah jelek-jelekin orang. Karena Allah berfirman, la yaskhar qaumum min qaumin. Jangan pernah engkau menghina satu kaum dengan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang dihina itu, yang dijelek-jelekin itu khairan minhum, lebih baik daripada yang menghina tadi. Gak usah dijelek-jelekin, gak usah dihina. Itu. Ini perintahnya la yaskhar. Al-Quran nih, Allah melarang kita untuk saling menghina. Oh, jangan. Walaupun kita udah tahu, misalkan, gitu, udah tahu apanya? Keburukannya, kesalahannya dan sebagainya. Senantiasalah tetap kita menganggap bahwasanya orang lain itu lebih baik daripada kita, kan gitu. Ya Nabi aja nggak pernah gitu ya menganggap orang lain itu lebih buruk, lebih jelek daripada Nabi, walaupun pangkat kenabian luar biasa tinggi, kan nggak ada yang menandingi ya. Jadi manusia yang diberikan wahyu oleh Allah punya pangkat derajat yang luar biasa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Derajatnya bahkan melebihi derajatnya malaikat Jibril alaihi salam, gitu ya. Terbukti ketika ketika Isra dan Mi'raj udah sampai di Sidratul Muntaha, udah naik ya kan. Itu ketika mau naik lagi, malaikat Jibril nggak berani nganterin, bukan nggak berani tapi nggak sanggup. Saking ke atas itu derajatnya adalah derajatnya para nabi. Malaikat nggak sanggup, ya, malaikatnya nggak sanggup tuh. Makanya Nabi walaupun punya derajat sampai sebegitu tingginya, tapi nggak pernah menganggap bahwasanya orang lain itu lebih buruk daripada Nabi. Ya, sampai-sampai ada pengemis tua saja, ya, pengemis tua, buta, agamanya Yahudi, tapi Rasulullah tetap berbuat baik kepadanya. Rasulullah tidak menganggap bahwasanya orang itu lebih buruk daripada Nabi. Ya kalau kita, kalau udah mendingan dikit, Romana udah Wah, udah betengger dah. Telak pinggang udah leher. Mau dipinggang lagi udah, kalau dipinggang baru biasa, udah tinggal leher. Lah gua kan begitu. Enggak ada yang kayak gua. Kan gitu. Siapa gua? Kan begitu ya. Nah, gitu. Jangan. Itu bukan perilaku yang baik. Warabi'u, adapun yang keempat, ghaddul basar anil maharim, memelihara mata, menjaga mata kita, anil maharim, dari hal-hal yang diharamkan, memandang hal-hal yang diharamkan. Liqaulihi ta'ala kullil mu'minina yaghdu min absarihim. Ya, katakan bagi orang-orang yang beriman bahwasanya yaghdu min absarihim. Orang-orang yang beriman senantiasa memelihara, menjaga pandangannya. Absar, ya, absarihim, pandangannya dijaga dari hal-hal yang haram gitu. Jangan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngelihat aurat orang lain haram enggak, Bu? Haram, Bu. Yang bukan mahramnya kan haram ya? Haram hukumnya. Itu enggak boleh. Dilarang kita. Ya, loh kan saya mah kagak ngelihat, enggak sengaja ngelihatnya kan gitu ya. Yang sering kan begitu ya? Enggak sengaja karena apa? Terbuka gitu ya. Makanya perintah untuk menutup aurat itu hukumnya wajib, bukan hanya dalam urusan sholat, di luar sholat juga wajib hukumnya untuk menutup aurat. Karena khawatir ada orang yang berdosa sebab kita, karena kita membuka aurat. Kalau terlanjuran bagaimana?
Ya tahan itu. Kalau udah kita ngeliat, jangan diliatin terus, gitu. Tahan pandangan kita, gitu. Mubazir. Kalau sama pasangan boleh nggak, Bu? Ya boleh kalau sama pasangan mah, gitu. Kecuali yang diharamkan itu nggak boleh. Ghaddul basar, yakni menahan pandangan, jangan sampai melihat anil maharim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisu, ya. Adapun yang kelima, sidqul lisan. Ya, bagusin apa? Lisan, kata-kata kita. Liqaulihi ta'ala wa idza qultum fa'dilu. Jika engkau berkata maka apa? Fa'dilu, yang adil lah. Yang adil di sini ada ulama menyebutkan adil maksudnya apa? Jujur, yang baik. Perkataan-perkataan yang baik, kan gitu. Kan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa apa? Kul khairan aw liyasmut. Nah, gitu. Berkatalah yang baik, kalau kagak bisa apa? Meneng, diem. Kalau bisa nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diem. Ini perintahnya untuk apa? Senantiasa menjaga lisan, karena ini bagian daripada apa? Tanda keistiqomahan kita. Ini kalau kita lihat sekarang ya Bu, anak-anak kita ini ya Allah, ya kan. Sini mah saya memang tiap hari bocah mundar mandir, orang mundar mandir, bocah mau main layangan, main apa. Kalau kita dengerin omongannya itu, kira-kira itu dia dapat omongan dari mana ya? Kalau kagak ada yang nyontohin, kan pasti dia denger ya. Ya kan anak kecil itu paling gampang untuk bisa ngerekam apa yang orang ngomong. Makanya kita juga kalau ngomong di depan bocah kudu apa? Hati-hati. Itu ya kadang-kadang, mohon maaf nih, kadang-kadang anak saya ya bukan apa-apa, kita pengennya melihara gitu ya, jangan sampai dia berkata yang kurang baik kayak gitu secara umum. Ya kita nggak tahu, kadang-kadang dia main kemana, keluar, ya nggak usah jauh-jauh dah kali kemana. Kadang-kadang dia dengar omongan yang kurang bagus dan gitu, yang ngikut. Saya kaget juga kemarin, anak saya si Fiat yang nomor 2 gitu. Kalau ngomong lah dia bocah. Aduh. Ya karena niru gitu. Ada yang ngomong begitu gitu. Ya. Kan timbang doang ya. Tapi kita anggap secara uruf itu kurang apa? Kurang bagus gitu. Deh kan gitu. Dengar dia, namanya anak kecil kan gitu. Kan bahkan bayi dari kecil ya Bu, sebelum dia bisa ngomong, kenapa sih anak kecil itu, bayi itu dianjurkan untuk diajak ngobrol gitu ya? Loh kan dia belum bisa ngomong, ajaknya ngobrol. Maksudnya untuk apa? Mereka akan ngerekam kata-kata kita. Makanya kalau anak kecil sering dikudang dengan apa namanya? Sholawat, dengan nyanyian-nyanyian nasihat, itu maksudnya apa? Karena dia akan ngerekam. Nanti pada waktunya dia bisa bicara, yang dia keluarin dari mulutnya itu apa yang pernah dia rekam ketika itu kita ngomong. Makanya kalau sekarang kita ya kan kullu kalamin du'aun kan gitu ya. Setiap perkataan bisa jadi doa kan gitu. Makanya kita kalau ampe anak kita ngompol sekalipun di badan kita, yang kita kata apa? Kan kita nggak pernah ngata yang kagak baik kan? Yang ngompol, dia apa? Anak raja, katanya gitu. Maksudnya dalam rangka apa? Itu mendidik mereka. Pernah nggak ada orang nih bocah ngompol? Aku heran. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Kan terekam sama dia tuh. Ya sampai sekalipun dia ngompol ya gitu ya, sampai dia buang air sekalipun, apa yang keluar dari mulut kita? Ya pasti kita apa? Manggilnya sayang, anak raja. Anak raja ngencing kan begitu. Atau tangganya denger, kan babanya ojek kan, anak raja dari mana, katanya begitu ya. Ya, itu saking apanya Bu? Ya sayangnya, saking kita orang tua pengen ngedidik yang terbaik buat anak kita. Itu sampai ya walaupun itu kita udah ya
Jadi berasa dalam hati kayaknya gagal gitu ya Bu, ngedidik anak kita untuk berperilaku baik, baik dari sikapnya maupun apa perkataannya dulu. Itu bocah sama main layangan. Ya, padahal tiba main, kan layangan harusnya omongan yang keluar adalah apa? Omongan yang berhubungan sama layangan. Tapi apa aja disebut. Ah, begitu. Binatang disebut juga sama dia. Itu. Kecil-kecil banget itu. Kadang-kadang suka saya kumpulin di sini panggil, "Tong, lu dari mana?" Gitu. Itu di atas rumahnya, anak siapa gitu. Itu ngomongnya jangan begitu ya. Enggak Bang, bukan saya Bang, lu dia Bang. Padahal saya tahu dia yang ngomong tadi. Ya gitu Bang. Wah besok ngomong jangan begitu, nggak bagus kan gitu. Ngomong yang lain. Oh Bang, bukan saya kan gitu. Ketahuan saya ngeliatin dia yang ngomong kan gitu. Tapi itu ya maksudnya tugas kita semua ya Bu, bukan siapa-siapa ya, orang tua tugasnya juga yang paling wajib dan juga lingkungan. Jadi kalau ada bocah yang model begitu kita jangan didiemin juga. Kadang-kadang kita bodo amat dasaran bukan anak gua. Jangan. Kalau bisa ya kita deketin. Kalau masih bisa kita dandanin. Itu. Ya pokoknya paling gampang dah. Anak kita mah paling gampang ketika dengar sesuatu lalu dia tiru. Itu paling gampang. Karena anak kecil itu kan memorinya masih cakep ya. Gitu. Belum kemasukan yang lain gitu. Jadi ketika ada yang masuk gampang. Kalau kita memori kita udah penuh ini. Iya kan? Cucian, gosokan, apa gitu. Jadi ngapal sesuatu agak susah kan gitu. Ya kalau anak-anak ya memorinya masih bersih, masih kosong ya. Apapun bisa masuk kan gitu. Kasetnya masih kosong. Rekaman apa aja jadi lebih mudah, lebih gampang gitu. Lalu yang keenam, wasadisu al-infaqu fi sabilillah. Ya, berinfak fi sabilillah ya. Liqaulihi ta'ala anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah dari hal yang baik-baik itu maka sabtum, apa yang engkau peroleh, apa yang engkau dapat, apa yang engkau usahakan. Tapi dari hal yang baik Bu. Iya enggak? Karena apa? Dalam hadis disebutkan la shadaqata min gululin. Tidak ada nilai sedekah dari harta gulul. Gulul itu apa? Nipu, nyolong, korupsi. Nggak bisa. Yang perintahnya di sini adalah menginfakkan fi sabilillah. Ketika Al-Quran menyebutkan anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Menginfakkan sesuatu dari yang baik, dari yang bagus. Jadi kalau ada orang korupsi bangun masjid, jadi nggak? Jadi masjidnya nilainya ya kagak ada. La shadaqata min gululin. Kata Nabi nggak ada sedekah dari harta gulul. Gulul itu apa? Ya nipu, mencuri, mengambil hak orang lain. Kalau sekarang ada apa? Tindak pidana pencucian uang. Ya, ada kan gitu? Dia korupsi tapi diapain? Dicuci duitnya. Pakai ringso. Dicuci malu diapain? Nggak sendirian dia yang ngambil. Bagi-bagi orang, dikasih panti asuhan, dikasih masjid, pesantren dan sebagainya. Nggak jadi tuh, dia nggak dianggap sebagai sedekah. Makanya dulu saya ingat waktu membangun Masjid Al-Muhajirin dulu, waktu renovasi tahun berapa? Saya masih kecil. Kan kita banyak tuh ya kalau ngerenovasi masjid suka ngecrek di jalanan itu, seser pindah ke jalan ini ya. Biasanya seser di mana dia? Di empang bakal nyerok ikan, itu seser pindah ke jalanan. Saya ingat almarhum Babaji Arsad itu marah besar karena ada yang ngusul, bagaimana kalau kita ke Jalan Raya Cinere ngapain? Ya, ngecrek lalu ngapain? Nyarin kita mau renovasi masjid, mohon bantuannya orang. Itu emang luar biasa Bu, luar biasa. Masjid Al Anwar Bu, kalau dari jalan apa namanya yang mau ke Brigip tuh, ya tuh,
Itu ada masjid Bu, luar biasa Bu. Itu panitianya kemarin ngomong sama saya di sini, ngetrek itu. Itu kan lagi rame tol ya. Kan keluar tol kan di situ. Kalau sekarang keluar tol kan udah bisa di sono. Itu lagi keluar tol masih bisa di situ doang. Itu sehari bisa 25 juta Bu. Ngecek begitu doang. Luar biasa itu. Bakal membangun masjid. Kemarin dia cerita, "Ini pendapatan kita udah berkurang, Tad." Emang apa? Sekarang tol udah buka di sono, yang keluar di sini udah jarang. Kalau kemarin mah 25 juta, sekarang mencari 5 juta juga susah katanya. Gitu. Tapi saya ingat perkataan Bapak Haji Arsan itu, maksudnya begini. Ketika disebut la shadaqata min guludin, karena saking ihtiyatnya nih orang dulu, saking apiknya orang dulu, saking jaga-jaganya orang dulu, mau membangun masjid, nggak mau ngecek begitu, kenapa? Khawatir. Ya, kita nggak tahu tuh uang apa. Kalau panitia ngomong, lah kita mah bodoh amat, dia mau dari mana kayak, yang penting kita terima. Wah nggak bisa, ini masjid. Kalau bikin masjid dengan harta yang betul-betul baik, dananin masjid lama kan gitu, itu nggak apa-apa dah. Yang penting itu jadi berkah itu buat masjid kita, daripada kita minta di jalanan ternyata apa? Ya nggak tahu itu orang dari mana, bercampur aduk. Nah itu maksudnya saking ihtiyatnya. Makanya kalau masjid kita mah sampai kapan juga enggak dah. Kalau mau membangun masjid ngecek begitu enggak. Dan juga itu luar biasa juga ya Bu. Ternyata saya tahu orang yang ngecek begitu. Ternyata ketika ngecek itu duitnya bukan bakal masjid semuanya. Yang tugas ngecek itu sehari 100.000 upahnya. Tuh yang megang mic 300.000. Nah saya tahu sendiri, ada yang cerita sama saya. Nah jadi bakal, kalau misalkan itu kata bakal pembangunan masjid, ya kalau yang ngecek ada 7 orang, bakal dia dong udah 700. Ami ngomong ada 300, itu sejuta bakal dia doang. Nah belum makanan ngetehnya. Ini ya kita bukan nyalahin yang model begitu, tapi memang kalau bisa mah kalau urusan-urusan yang model begitu kita ihtiyat ya Bu, jaga-jaga, jangan sampai bercampur gitu. Jadi yang keenam, menginfakkan harta kita di jalan Allah ya dari yang terbaik ya Bu, kan gitu, yang terbaik. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya kan? Lan tanalul birra belum dianggap sebagai kebaikan yang sempurna. Hatta tunfiku sampai engkau bisa menginfakkan harta kamu itu apa? Mimma tuhibbun, yang paling kita cinta. Kita kalau ngasih orang jelek cakep. Yang bekas apa yang baru? Nah, kalau Al-Qur'an ngajarinnya mimma tuhibbun, yang paling kita cinta gitu. Yang bagus berarti kan ya, yang terbaik. Maksudnya yang paling kita cinta itu maksudnya yang bagus. Jangan ngasih orang udah yang bagus. Kalau bisa yang bagus, cakep gitu ya. Mimma tuhibbun. Rasulullah pernah dikasih sorban baru Bu, baru dikasih pisan. Ketika Rasulullah mau naik ke atas mimbar, ketemu di jalan ada sahabat ngasih sorban, cakep, dipakai sama Nabi. Lalu Nabi naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Selesai berkhutbah di atas mimbar, turun ke bawah, ada sahabat juga yang nanya lagi, ya Rasulullah, sorban kamu bagus amat katanya. Ya. Kata Nabi, engkau suka ya Rasul, ambil. Gitu. Kita begitu nggak kira-kira? Dikasih jam tangan kan cakep gitu ya. Ada orang ngomong, jam cakep apa itu? Loh iya baru. Lo mahal ini gitu. Itu. Ya kalau bisa gitu ya Bu, ya belajar kan memang segala sesuatu emang harus diapain? Belajar kita kan gitu untuk memberikan sesuatu kepada orang lain yang terbaik gitu. Jangan yang udah jelek kan gitu. Makanya kalau ada sumbangan bencana alam, kita nyumbang apa biasanya? Pakaian layak, yang benar-benar layak Bu. Nah sekarang kita aja ogah make, apalagi orang begitu ya. Banyak itu Bu, orang yang sedekah ya, artinya yang dia sudah pakai baru dipakai sekali, kadang-kadang gitu,
bukan karena udah jelek, tapi karena dia anggap wah saya nggak pantas kayak pakai baju ini nih kan gitu. Saya cakepnya pakai baju yang warnanya yang kalem-kalem kan gitu ya. Ini Roman bajunya merah kan gitu. Tanya orang lain dah, kamu suka nggak warna merah? Suka saya. Kasih dia gitu, nggak apa-apa. Bisa jadi itu pantas ya buat orang, sama kita nggak pantas. Jadi manfaatnya kalau buat siapa tahu sama kita simpen aja, tapi nggak ada manfaatnya kan gitu. Wasabi'u yang ketujuh, alla yusrifa liqaulihi ta'ala wala tubadzir tabdzira. Jangan berlebih-lebihan, jangan boros itu. Wala tubadzir tabdzira. Tabdzir, jangan berperilaku tabdzir. Ini memang kadang-kadang ya kita udah jadi bahasa kita ya Bu. Hei, itu jangan dibuang-buang, mubadzir. Mubadzir itu orangnya Bu, barangnya namanya tabdzir. Ini kudu kita ganti pelan-pelan ya. Kalau kita emang udah umumnya begitu, jangan dibuang-buang, itu mubadzir. Kan Al-Quran menyebutkan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadzirin siapa? Orang yang berperilaku tabdzir. Jadi kalau kita boros membuang sesuatu yang hakikatnya masih banyak manfaatnya, kita buang-buang, kita sia-siakan, itu perilakunya perilaku tabdzir. Orangnya namanya orang mubadzir namanya. Mubadzir orangnya. Hei, jangan dibuang-buang, itu tabdzir. Itu yang lebih cakep ya. Tapi karena kita ini udah udah umum, udah biasa kita sebut itu mubadzir ya, nggak apa-apa dah kan gitu. Tapi kalau bisa pelan-pelan gitu kan, kita udah ngaji, itu adalah perilaku tabdzir yang boros gitu. Jangan tabdzir ya, jangan boros Bu. Itu kalau emang masih bisa dimanfaatin, manfaatin itu ya. Sekarang ini ya alhamdulillah, semalam dikasih apa, hujan. Alhamdulillah, walaupun kagak banyak, itu hujan kagak ada bekas-bekasnya, langsung nyerep ya, karena panasnya lama juga kan gitu ya. Kadang-kadang kita mentang-mentang air banyak gitu kan, mentang-mentang air banyak kagak bayar lagi, tinggal make, boros banget gitu, kagak mikirin bayar listriknya, kagak mikirin apa, boleh pakai aja lah ya. Jangan begitu, jangan mentang-mentang gratis, jangan mentang-mentang dikasih cuma-cuma nggak bayar lalu ya, dihambur-hamburkan. Itu pakaian ya, kalau emang masih bagus pakai gitu, jangan tabdzir. Lalu yang kedelapan, wathaminu alla yatlubal uluwa wal kibar li nafsih. Jangan menuntut ketinggian dan kebesaran pangkat. Ya, jangan Bu. Kata Al-Quran, liqaulihi ta'ala tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya akhirat itu kami jadikan, kata Allah, akhirat itu kami jadikan lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard, bagi orang-orang yang tidak menuntut akan ketinggian dan kebesaran di bumi, wala fasadan, dan yang tidak berbuat kerusakan, wal 'aqibatu lil muttaqin, karena sesungguhnya akhirat itu diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bu, sekarang mah biar Allah aja yang mantesin, jangan kita cari-cari pangkat, kedudukan, pengen dihormatin orang, pengen dimuliakan orang, nyari-nyari, gak usah, Allah aja, biar Allah yang mantesin, istilah kata gitu. Kalau kata guru saya, biar Allah yang mantesin. Kalau Allah udah mantesin, pantes. Tapi kalau kita kita cari-cari, kita pantesin, tetap aja kagak pantes. Kita cari-cari kedudukan, pengen dihormatin orang, pengen dimuliakan orang, ya kalau Allah nggak muliakan nggak jadi itu. Makanya jangan kalau orang dulu bilang pengki naik kebalik gitu. Kan begitu sekarang ya, pengki naik kebalik, pantas nggak?
Kagak. Pengki tempatnya bukan di balik. Itu. Pengki tempatnya nyender. No, di mana? Yang di belakang. Pun rambutan di pun. Itu. Jangan menuntut lebih daripada apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kan semua udah ada ukurannya, Bu. Udah ada ukurannya, kan gitu. Jadi jangan menuntut lebih. Lalu belagu emang dia mah, biarin aja, kan begitu. Biarin dia begitu, yang penting kita begini. Wattasi'u yang kesembilan, al-muhafazatu 'ala shalawatil khamsi. Nah, ini yang penting luar biasa. Apa? Senantiasa memelihara salat 5 waktu. Jadi yang tadi itu kagak ada artinya, kagak laku. Dari nomor 1 sampai nomor 8 kita jaga tuh, misalkan. Dari pertama kita jaga lisan, yang kedua jauh daripada suudzon, yang ketiga jauh daripada ngina orang, yang keempat jaga pandangan, yang kelima lisan, memperbaiki lisan, yang keenam menginfakkan harta di jalan Allah, yang ketujuh kagak boros, yang kedelapan kagak menuntut lebih akan pangkat, ketinggian, kebesaran di muka bumi, karena pangkat, kebesaran, yang ketinggian itu ada di akhirat. Itu kita kerjain semuanya, cuman kagak sembahyang. PA nggak bisa juga, Bu. Lah sholat kan gitu. Oh, ada orang sedekahnya rajin tapi nggak pernah sholat, bagaimana? Ya kagak bisa kan gitu. Ada orang puasanya rajin tapi kagak sholat, ya sama juga, nggak bisa. Ada yang begitu, Bu? Ada orang asal ketemu Ramadan di paling dulu dah, repot gitu ya. Ada orang asal Ramadan masuk, ya dia udah paling dulu, repot belanja, bakal sahur, bakal buka, tapi sholatnya kagak. Nah, bagaimana sih? Make kopiah, make kemeja, make dasi, make jas, pakai sepatu, nggak pakai celana, gitu. Jadi wattasi'u al-muhafadzatu 'ala shalawatil khamsi, yaitu senantiasa menjaga salat 5 waktu. Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Karena perintahnya begitu, Bu. Suruh jaga tuh salat. Itu. Dan dirikanlah salat itu karena apa? Karena betul-betul tunduk kita kepada Allah. Salat 5 waktu. Yang terakhir yang menjadi tanda daripada kita istiqomah, apa yang mesti kita pelihara? Wal ashiru al istiqamatu ala sunnati wal jamaah, ya, senantiasa memelihara sunnah dan berjamaah. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Ya, dalam Al-Quran disebutnya begitu. Inilah jalan yang lurus, maka ikutilah. Jadi yang sudah ditentukan, ikutin. Emang udah bener ajarannya, jangan pakai macam-macam, kan gitu. Insya Allah kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan hal-hal yang perkara-perkara yang macam-macam, yang benar-benar udah ada ikutannya, kita ikutin, gitu. Dan pegang itu. Kadang-kadang kita istiqomahnya ini yang susah gitu ya. Jadi untuk memulai sesuatu bisa, tetapi untuk memelihara, menjaganya itu yang sulit itu. Ya, memeliharanya itu yang sulit. Makanya yang terakhir ini untuk senantiasa istiqomah itu al-istiqomatu 'ala sunnati wal jamaati. Apa artinya? Kita tetap untuk memelihara dalam hal sunnah dan jamaah. Artinya yang sudah ada ketentuan yang Allah berikan kepada kita, ikuti jalan yang lurus itu. Itu jadi jangan macam-macam. Walaupun ada perbedaan ya silahkan. Ya gitu ya. Udah pasti dalam urusan agama ada apa? Ada perbedaan, ada khilafiyah. Bukan berarti kita menentang khilafiyah, perbedaan, bukan. Akan tetapi ketika ada perbedaan, sikapi perbedaan itu dengan bijak.
Itu jangan merasa benar sendiri. Ya, orang lain melakukan sesuatu pasti ada apa? Tuntunannya, ada ikutannya. Tinggal kitanya dah bagaimana bisa istiqomah dalam hal kebaikan. Ini yang selalu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, yakni senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan 10 hal ini bisa kita pelihara agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Itu ya Bu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal aghniya'il mutasaddiqin wa la udwana illa 'alal zalimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.